Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2023 akan menyampaikan materi tentang sejarah, yaitu misi dakwah Nabi Muhammad SAW untuk kelas 7. Materi tersebut adalah berkaitan dengan bagaimana kondisi masyarakat Arab jahiliyah, kemudian Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, lanjut kemudian ajaran Islam periode Mekah, kemudian sejarah dakwah Rasulullah periode Mekah, dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Situ ada pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun, kemudian dakwah secara terang-terangan, dan bagaimana reaksi kaum kafir Quraisy pada dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Sejarah dakwah Rasulullah periode Mekah, yaitu yang pertama berkaitan dengan masyarakat Arab jahiliyah, kemudian Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, dan ajaran Islam pada periode Mekah. Pada masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam hadir, yaitu objek dakwah Rasulullah pada awal kenabian adalah masyarakat Arab disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan dalam bidang agama, moral, dan hukum. Mereka umumnya beragama Watsani, yaitu penyembah berhala. Berhala itu terletakkan di Ka'bah yang jumlahnya 300 lebih, diantaranya Ma'abi, Hubal, Husa'ah, Lata, Uzza, dan Manat. Selain itu, mereka juga suka dari faktor sosial, mabuk-mabukan, berzina, mencuri, merampok, membunuh. Mereka juga memberi perempuan pada kedudukan yang rendah. Kebiasaan baik mereka dalam hal perdagangan, pedagang dari kabilah Quraisy pada musim panas berdagang ke negeri Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania, dan pada musim dingin berdagang di Yaman. Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul yaitu pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah, yaitu tahun 610 Masehi, dengan peristiwa nuzul Quran yang turunnya surah pertama Al-Alaq, yaitu ayat 1-5 di Gua Hiro saat Rasulullah berumur genap 40 tahun. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, Rasulullah cerita pada istrinya, dan istrinya meminta pendapat dari Warokoh. Ia berkata, itu adalah namus Jibril yang pernah datang ke Nabi Isa. Alangkah baiknya kalau aku masih hidup sewaktu kamu diusir oleh kaummu. Rasulullah menjawab, apakah kaumku akan mengusirku? Jawab Warokoh, ya, tidak seorang pun datang membawa apa yang kamu ajarkan Islam, yang tidak dimusuhi. Jika sekiranya aku masih hidup pada masa itu, tentu aku akan menolongmu dengan sekuat tenagaku. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Menurut sebagian ulama, setelah turunnya Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, turun juga Al-Quran surat Al-Mudassir ayat 1-7 tentang perintah untuk berdakwah. Rasulullah berdakwah di Mekah selama dari tahun 610 sampai 622. Secara berangsur-angsur, wahyu diturunkan berupa Al-Quran sebanyak 4.726 ayat dari 89 surat yang disebut surat Makkiyah, yaitu yang turun dalam periode Mekah. Adapun ajaran Islam pada saat itu adalah yang pertama berkaitan dengan misi dakwah Rasulullah, yaitu tentang keesaan Allah. Islam mengajarkan bahwa pencipta dan memelihara alam semesta adalah Allah. Allah tempat bergantung segalanya, tidak beranak ataupun diperanakan, serta tidak ada selain Allah yang menyamainya. Kemudian misi yang kedua, yaitu berkaitan dengan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Manusia ketika dunia taat kepada Allah akan mendapatkan kenikmatan di kubur dan mendapatkan surga di akhirat. Jika manusia durhaka pada Allah, maka akan mendapat siksa dan neraka. Kemudian misi yang ketiga, yaitu kesucian jiwa. Orang yang dianggap suci ialah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sungguh beruntung orang yang memelihara kesucian jiwanya, dan alangkah ruginya orang-orang yang mengotori jiwanya. Kemudian misi yang keempat, yaitu persaudaraan dan kesatuan. Rasulullah bersabda, tidak dianggap beriman seorang muslim di antara kamu
sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Umat Islam hendaknya saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Berilah pertolongan kepada saudara-saudaranya. Kemudian strategi dakwah Rasulullah pada saat di Mekah, yaitu mempunyai tujuan di periode Mekah ini untuk mengubah pola hidup jahiliyah masyarakat Arab di bidang agama, moral dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran Rasulullah dan ajaran yang disampaikannya. Dakwah yang dilakukan, yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu cara pertama Rasulullah untuk menyebarkan Islam, karena beliau yakin bahwa masyarakat Arab masih mempertahankan dengan era budaya nenek moyang mereka, sehingga Rasulullah berdakwah kepada orang-orang terdekat, seperti contoh Khadijah, yaitu istri Rasulullah, kemudian Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Rasulullah yang masuk Islam pada usia 10 tahun, kemudian Zaid bin Harisah, yaitu anak angkat Rasulullah yang wafat pada tahun 8 Hijriah, kemudian yang terakhir Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kemudian Abu Bakar As-Siddiq membantu dakwah Nabi Muhammad dan berhasil mengislamkan beberapa sahabat. Yang pertama Abdul Amar dari Bani Zuhra, kemudian yang kedua Abu Ubaidah bin Jarrah dan Bani Hari, yang ketiga Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, yang kelima Sa'ad bin Abu Waqqas, kemudian Tolhah bin Ubaidillah. Kemudian dilanjutkan dengan dakwah Rasulullah secara terang-terangan, yaitu dakwah ini dilakukan pada tahun keempat kenabian setelah turunnya wahyu untuk dilakukan dakwah secara terang-terangan. Tahap-tahap dakwah Rasulullah secara terang-terangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengundang keturunan Bani Hashim untuk jamuan makan dan menyebarkan Islam, tapi mereka belum menerima Islam. Namun ada 3 orang kerabat dari Bani Hashim yang sudah masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, yaitu Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Harisah. Mereka menyatakan keislamannya secara tegas. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengumpulkan semua penduduk Mekah untuk mendengarkan dakwahnya Rasulullah, memberi peringatan kepada semua yang hadir untuk meninggalkan penyembahan pada berhala dan menegaskan penyembah kepada Allah. Jika itu dilaksanakan, maka akan mendapat ridho ilahi, bahagia dunia dan akhirat. Dan jika peringatan itu diabaikan, maka akan mendapatkan murka Allah. Saat berdakwah, adapun kelompok yang membantah bahkan mengejek Rasulullah gila, yaitu Abu Lahab. Dia berkata, "Celakalah engkau wahai Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Sebagai balasan dari perkataan turunlah Al-Quran surat Al-Lahab, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kemudian dakwah secara terang-terangan berlanjut. Ada 2 orang yang masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib pada tahun ke-6 kenabian dan Umar bin Khattab pada tahun 581 sampai 644, tak lama setelah kaum muslimin hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia pada tahun 615 Masehi. Kemudian yang ketiga, Rasulullah berdakwah di luar kota Makkah. Yang masuk Islam adalah yang pertama Abu Dzar al-Ghifari, seorang tokoh dan kaum Ghifar. Yang kedua, Tufail bin Amr ad-Dausi, penyair terbaik dari kaum Daus. Kemudian yang ketiga, penduduk Yastrib, Madinah, yang datang ke Mekah untuk berziarah. Pertemuan umat Islam Yastrib mengadakan sebuah perjanjian Baitul Aqabah yang berisi tentang pernyataan bahwa umat Islam Yastrib akan berusaha melindungi dan membela Rasulullah, dan mereka memohon agar Rasulullah segera hijrah ke kota Yastrib. Setelah terjadinya perjanjian Aqabah, dalam waktu 2 bulan sebanyak 150 umat Islam penduduk Mekah berhijrah, dan setelah itu Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq hijrah dan disusul oleh Ali bin Abi Thalib karena menyelesaikan urusan terlebih dahulu. Di antara dakwah Nabi Muhammad di Mekah, ada beberapa reaksi kaum kafir Quraisy. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan adanya kesamaan hak dan kedudukan. Kemuliaan seorang tergantung pada ketakwaannya, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian sebab orang kafir benci, reaksinya adalah yang kedua,
Rasulullah mengajarkan adanya kehidupan setelah mati dan adanya balasan tergantung amal perbuatannya. Kemudian yang ketiga, kaum kafir Quraisy berat untuk meninggalkan ajaran agama nenek moyang. Cukuplah bagi kami apa yang telah kami terima dari nenek moyang kami. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Islam melarang menyembah berhala. Karena itu kafir Quraisy menentangnya karena banyak pemasukan di bidang ekonomi dari warga lain untuk menyembah berhala. Kemudian bagaimana usaha-usaha kaum kafir dalam menghentikan dakwah Rasulullah? Yang pertama, para budak yang masuk Islam seperti Bilal, Amr bin Fuhairah, Ummu Ubais bin Nahdiyah, Al-Mu'ammil Az-Zaniyah disiksa oleh majikannya karena Abu Bakar tidak tega melihatnya, maka ia menebusnya. Yang kedua, setiap keluarga dari kalangan kafir Quraisy diharuskan menyiksa keluarganya yang telah masuk Islam. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad dilempari kotoran oleh Ummu Jamil Islamul Lahab dan dilempari isi perut kambing oleh Abu Jahal. Yang keempat, kaum kafir Quraisy meminta Abu Thalib menghentikan dakwah Rasulullah. Kemudian yang kelima, kaum kafir Quraisy mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar permusuhan di antara mereka dihentikan dan kaum kafir tersebut akan masuk Islam, tapi dengan syarat bahwa umat Islam mau menyembah berhala. Usul tersebut ditolak oleh Nabi Muhammad karena mencampur adukan akidah dan ibadah. Menghadapi kerasnya kaum kafir Quraisy, maka beliau menyuruh 16 orang masuk ke dalam Utsman bin Affan dan 4 orang wanita hijrah ke Habasyah pada tahun 619 Masehi. Ke-16 orang yang berhijrah kembali ke Mekah karena dugaan mereka telah normal dengan masuknya Umar bin Khattab masuk Islam. Tapi dugaannya salah, ternyata Abu Jahal memerintah agar siksanya diperberat lagi. Akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabatnya berhijrah ke Habasyah untuk mendapatkan jaminan dari Raja Negus yang jumlahnya ada 83 laki-laki dan 18 perempuan di bawah pimpinan Ja'far bin Abu Thalib. Kemudian tahun ke-10 kenabian, yaitu 619 Masehi, Abu Thalib wafat di usia 87 tahun. 4 hari setelah itu Khadijah, istri tercinta Rasulullah, juga wafat dalam usia 65 tahun. Wafatnya kedua orang penting tersebut disebut Amul Husni, yaitu tahun duka cita. Karena kepemimpinan Bani Hashim diambil oleh Abu Bakar, Rasulullah tak lagi mendapat perlindungan oleh Bani Hashim. Tak lama setelah itu, Mut'im bin Adi, pemimpin kaum Naufal, menyatakan perlindungannya terhadap Rasulullah. Bahkan menjelang peristiwa hijrahnya di tahun 622 Masehi, umat Islam Yasrib telah bersumpah setia melindungi Rasulullah serta para pengikutnya. Terima kasih materi dari saya, Bapak Syukron Makmun, SPDI, PPG, UIN Raden Mas Said Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.